Halo, ketemu lagi dengan Bang Bey. Kali ini karena ada yang nawarin dua panel pintu dengan cat masih tebal-tebal dan dipersilahkan dihabiskan sampai tandas catnya buat eksperimen dengan grid 1200. Jadi why not? Siapa yang gak tertarik dikasih gratisan buat hunting data? Dimana kompon cutting yang mau diuji di sini yaitu Ikame Cut Pro dengan kemasan botol termasuk sangat baik seperti layaknya profesional ya. Printing rapi, keterangan pakai luar biasa komplit, jarang-jarang ada yang bisa super komplit kayak gini. Jangankan merek dalam negeri, merek luar aja banyak yang nggak cantumkan keterangan sedetail ini. Jadi buat para pemula atau yang baru mau coba ini kompon bisa langsung dapetin kemampuan maksimalnya tanpa harus kita bermain-main dulu, testing sanding di kap mesin atau adaptasi lama nunggu beberapa kali poles mobil dulu sampai tahu kinerja dan cara pakainya ini kompon. Soalnya di Ikame Cut Pro ini tertera jelas ya dari cara penggunaannya, terus seberapa kita mesti tekan sampai detail maksimum RPM. Dan kerennya juga termasuk akurat ya keterangannya. Sebab saya cobain main di 3500, padahal di keterangan pabrikan tertera maksimum di Dual Action 2800. Hasilnya buffingnya luar biasa susah dihapus residunya kayak kepanggang. Berbeda jauh bumi dan langit, pas disesuaikan dengan rekomendasi produsen, saya main di RPM 3000 jadi super mudah. Kemudian gak lupa ya kompon ini kasih keterangan level cut 9, sudah masuk cutting kompon atau step 1 dengan level finishing 3. Dan terakhir Ikame ini klaim no silikon dan filler. Jadi pasti aman buat cacat baru para body shop ataupun para detailer yang mau naik coating biar bisa bonding bagus dan akan kita uji juga di sini. Sayangnya seperti banyak produsen lainnya tidak ditampilkan ya bisa correctionnya sampai grid berapa. Untuk peserta kedua ada kompon yang termasuk sangat banyak digunakan di Indonesia. Dan kebetulan saya belum bedah nih Menzerna 400 versi improve formula ini. Jadi sekalian aja saya kasih sedikit icip-icip data buat teman-teman di working area 40 x 40 cm. Berbeda dulu ya, saya pernah coba Menzerna versi lamanya di working area 60 x 60. Sedangkan versi yang akan diuji kali ini Menzerna versi baru versi improve formula di working area 40 x 40 cm. Kerennya Menzerna versi improve formula ini bukan cuma berbeda kemasan label di botolnya, kinerjanya juga tidak sama. Jadi buat yang teman-teman mau cobain Menzerna 400, pastikan dapat versi improve formula karena ada peningkatan performan ya. Untuk kemasan Menzerna masih sama ya dengan versi lamanya, keterangan dan detailnya super lengkap dari cara pakai sampai tekanan pun dilampirkan. Tapi tetap kalah lengkap dibandingkan Ikame Cut Pro karena ini cuma disuruh kalau dual action tuh di kecepatan tinggi doang tanpa dikasih tahu ancer-ancer optimalnya di RPM berapa. Jadi tetap ya kita harus sedikit main-main dan membiasakan terlebih dahulu dan tidak lupa dikasih label pun kayaknya banyak yang tahu ya kalau si 400 ini udah pasti no filler dan no silikon. Jadi bakalan bonding sangat baik dengan hard ceramic. Terakhir ada Ippo Perfect Polish yang saya lihat pasti banyak dipakai juga ya. Padahal si Ippo sendiri banyak line up komponnya, tapi nggak tahu kenapa masih banyak aja ya yang masih menggunakan kompon lawas ini. Tapi is okay aja sih, kita ikutkan aja di sini biar kelihatan dan kita jadikan benchmark teknologi baru yang dipakai di Ikame Cut Pro dan Menzerna 400 melawan teknologi lama di Ippo Perfect Polish. Untuk si Ippo Perfect Polish ini pun sebenarnya udah pernah ikutan battle di video saya yang lama, yaitu battle cutting kompon. Cuma waktu itu working areanya besar ya di 60 x 60 cm menggunakan rotary pula. Jadi dulu si Ippo Perfect Polish ini kayak kehabisan tenaga karena terlalu kegedean working areanya. Jadinya malah badai debu. Untuk kali ini karena working areanya 40 x 40 menggunakan dual action juga, harusnya bisa tampil jauh lebih maksimal. Untuk kemasan Ippo Perfect Polish ini sama misteriusnya dengan kemasan Ippo lainnya, gak pernah detail ya keterangan maupun dokumentasinya. Sekalinya ada bahasa Korea, jadi ya mesti trial dulu, cari tahu sendiri kinerjanya. Cukup mengganggu sih ya sebenarnya. Oke, kita cukupkan intronya, kita lihat hasil di lapangan, kita coba manualan dulu dan pakai mesin under power.
Kali ini saya pakai manualan dan pakai bor. Tujuan pengujian segmen ini buat mensimulasikan teman-teman yang pakai manualan dan mesin-mesin gun polisher yang underpower. Dimana untuk hasilnya ternyata Ikame Cut Pro lebih bersahabat buat manualan dan mesin bor yang udah kita jadikan mesin poles. Untuk sanding grid 1500, untuk manualan Ikame Cut Pro termasuk baik. Memang masih ada bekas-bekas scratch sandingnya, tapi enaknya bisa diulang sampai scratchnya hilang tanpa finishingnya jadi buluk atau bablas pernisnya kayak Ivory. Untuk Ikame yang pakai mesin bor malah terlihat bablas sekali hajar doang nih di panel 10 x 30 cm ini. Finishingnya paling bagus, finishingnya paling bersih dibandingkan ketiganya. Hanya aja tetap ya, karena ini sebuah cutting compound, jadi sudah pasti ada sedikit hazing ataupun hologram. Tapi segini sih masih sangat dimaklumi. Bahkan kayaknya untuk level finishingnya harusnya dikasih level 5 sampai 6. Karena untuk hazing dan swirl masih terbilang minim kalau pakai mata. Itu pun mesti dilihat-lihat miring baru kelihatan. Untuk Menzena 400 kayaknya untuk manualan kalah ya dibandingkan dengan Ikame Cut Pro. Bekas scratch sanding masih banyak dan untuk level finishingnya pun gak terlalu baik. Ya dikarenakan karakter 400 peruntukannya buat main panjang dan breakdownnya pun lama. Jadi kalau misalnya diadu gosokan dengan waktu terbatas, udah pasti ya kompon rada oily ini yang punya playingnya panjang-panjang pasti ketinggalan. Ditambah manualan pula jadi terlalu underpower dan belum breakdown seutuhnya. Harusnya kalau teman-teman yang masih muda dan masih punya stamina tinggi, kalau digosoknya kuat dan lama bisa dapat hasil lebih baik lagi. Untuk hasil bor ternyata walaupun pakai mesin underpower, Menzena Improve Formula ini bisa tampil jauh lebih baik ya dibandingkan dengan manualan. Emang level cutnya masih kalah dibandingkan dengan Cut Pro dari Ikame. Soalnya terlihat masih ada sedikit bekas scratch walaupun sudah minimal ya. Mungkin kalau dikasih waktu lebih lama biar mencapai breakdownnya, bisa aja Menzena 400 ini menyamai level cut dari Cut Pro. Tapi segini sih sudah termasuk baik kok untuk working area kecil gini di mesin bor underpower. Sebab tetap ya Menzena 400 hasil level glossy-nya bisa unggul sangat tipis, cuma beda 0, aja dibandingkan dengan Cut Pro Ikame. Sedangkan manualan Ippo Perfect Polish, sepenglihatan di sini ternyata kalau manualan dengan waktu terbatas, Ippo Perfect Polish pun bisa diandalkan. Sayangnya level finishingnya tetap kalah ya dibandingkan kedua peserta di sini. Untuk penggunaan mesin bor underpower tetap di luar dugaan. Ippo Perfect Polish sedikit lebih efektif ya dibandingkan dengan Menzena 400. Tidak sebaik hasil Cut Pro, tapi segini sih untuk pengguna mesin underpower dapat cutting yang termasuk abrasif. Cuma sayangnya ya, lagi-lagi finishingnya terlihat kurang baik karena hazing dan hologramnya termasuk paling kentara dibandingkan dengan yang lain. Diukur menggunakan gloss meter pun ketinggalan signifikan. Tapi mengingat harga dan umur ini kompon dirasa ya masih wajar-wajar aja. Ternyata kalau dimainkan di working area kecil, kompon si Ippo ini lumayan bisa gigit juga ya. Beda jauh ketika dulu kita coba di working area 60x60, kelihatan banget ngos-ngosannya dan kehabisan tenaga. Terus kita testing di hybrid wall Lake Country pakai dual action monster high power pembunuh pet poles. Kali ini saya gunakan di wall action cordless yang walaupun pakai baterai, tapi jangan macem-macem dengan torsinya, sangat bertenaga, bisa dengan mudah menghancurkan pet poles. Saya udah coba macam-macam speed, tapi saya batasi medium speed aja atau 3000 rpm. Untuk Cut Pro Ikame, tapi saya batasi di 3000 rpm dan 4000 rpm aja. Dimana untuk hasilnya, untuk level cut tetap lebih motong kepunyaan Cut Pro ya. Padahal kita pakai santai. Dengan playing time relatif pendek, gak terlalu panjang, favorit banyak kawan-kawan di sini. Jadi nggak butuh terlalu ngebut juga ya dibandingkan rekan-rekannya di sini. Sebab breakdownnya termasuk cepat. Hasil grid 1200 di working area 40x40 termasuk cukup sempurna. Kenapa nggak bisa dibilang sempurna? Karena masih ada ya sisa-sisa scratch bekas sanding.
Tapi itu sih termasuk minim, udah nggak ketangkep sama kamera kecuali kalau kita lihat lampu swearer finder secara miring-miring. Untuk finishing segini sih termasuk masih layak ya, tinggal dihajar finishing kompon aja bisa langsung kena kok. Kayaknya label finishingnya kurang begitu akurat ya, mungkin 6 atau 7 ya untuk finishingnya, tergantung kekerasan catnya juga. Hasilnya hanya terlihat swirl dan hologram parah bekas wall aja, masih wajar dan masih di atas rata-rata buat sebuah cutting kompon. Malah segini sih jadi super mudah ya buat menghilangkannya. Jadi bisa langsung lompat ke step 3 tanpa harus pakai step 2 terlebih dahulu. Untuk high speed 4000 rpm kayaknya dapat hasil sama aja, yang ada malah jadi susah buffingnya, udah gitu merusak pad pula. Jadi mending mengikuti saran produsen aja sebab kinerjanya udah maksimal. Saya rasa Cut Pro ini sebenarnya lebih dekat ke Menzerna 300 soalnya karakternya hampir mirip. Cuma bedanya Menzerna 300 lebih debuan aja. Untuk level cut 400 di dual action high power baru deh potensial performa Menzerna 400 ini tampil maksimal. Beda ya ketika kita cobain pakai mesin underpower. Ketika diajak working area kecil-kecil yaitu 40x40 ternyata masih bisa maksa buat motong 1200. Walaupun emang kurang nyaman sih, sedikit dipaksakan. Sepertinya kebantu sekali dengan flying time dan stamina-nya yang panjang, jadi bisa motong terus. Seharusnya kalau di grid 1500 baru deh bisa main santai di kompon ini. Untuk finishing sih termasuk baik ya untuk sebuah kompon medium to high cutting ini. Di speed 3000 emang terlihat masih ada sisa-sisa bekas sanding scratch gitu, tapi terbilang amat minim. Menzerna 400 update formula ini kelihatan banget peningkatan kinerja level cutnya dibandingkan versi lama. Ada sedikit peningkatan level cut tanpa kena penalti untuk level finishingnya. Masih termasuk superior segini sih. Di penggunaan hard pen atau cat repen bisa aja jadi satu step polish. Ketika di RPM 4000 Menzerna 400 bisa babat walaupun maksa, sanding scratch hampir sempurna, tetap kalah bersih dikit dibandingkan Cut Pro Ikame, tapi hasilnya sudah sangat susah dilihat, itu pun harus dilihat pakai swirl finder sambil miring-miring. Menurut saya mending main di atas speed medium lebih dikit atau di sekitar 3500 rpm. Karena kalau dipaksa speed tinggi, kalau cuma ngejar cut doang dirasa kurang sebanding ya dengan rusaknya pad polish. Mending pindah atau ganti kompon yang lebih motong lagi. Untuk Evo Perfect Polish pun tampil perkasa ya di dual action, surprisingly tampil baik pas pakai dual action high power, beda jauh pas kemarin kita pakai rotary. Ternyata di working area cukup kecil gini sudah pasti tampil lebih baik ya, ciri khas kompon-kompon ekonomis. Dulu ketika dicoba di Battle Kompon 41 kita testingnya di working area 60x60, seperti struggle banget buat motong 1200 grit. Di 1500 pun terlihat cukup pas-pasan, malah nyamannya di 2000 grit. Berbeda di pengujian kali ini di working area yang masih cukup kecil, jadinya bisa lebih agresif. Emang buat 1200 sih dirasa terlalu pas-pasan. Scratch sanding emang masih cukup banyak ya, ditambah yang mengganggu sih hazingnya, hologramnya terlalu kelihatan banget, dan finishing glossnya pun terbilang pas-pasan. Tapi ya masih wajar ya, harus dimaklumi juga mengingat harganya yang ekonomis. Ketika di RPM 4000 bisa lebih cut lagi tapi jadi lebih berdebu parah dan kompon jadi mengeras kayak lem nempel di body. Jadi kembali lagi mending di speed medium karena ketika main high speed tinggi untuk hasilnya nggak kelihatan terlalu jauh juga, yang ada malah makin hazing dan merusak pad. Terakhir kita lihat ketiganya menggunakan AIO pad, all-in-one pad. Untuk melihat sampai di mana kemampuan finishingnya, kita pakai AIO pad murah biar ngirit budget pembuatan video ini dan juga agar kita bisa push RPM tinggi sampai hancur ini pad biar kelihatan performa ketiga kompon ini. Dimana untuk grid 2000 sih level cut dari Ikame Cut Pro masih terbilang sangat baik. Ya masih wajar lah untuk masih di atas rata-rata segini sih, soalnya bisa dapat finishing glossy di angka 93 GU untuk sebuah cutting kompon. Termasuk bagus lah segini sih. Ya emang sudah tentu ya scratch mah bakalan ada soalnya kurang agresif padnya.
tapi tetap finishingnya di atas rata-rata segini sih. Soalnya udah nggak bakal kelihatan kalau dilihat pakai mata. Paling kelihatan sedikit hazing aja. Tanda terlalu agresif ini kompon buat jadi all in one. Walaupun itu sih masih gampang kok ngakalinnya, yang dikarenakan terlalu cut komponnya bisa ditangani dengan baik. Dapat hasil gloss di 93GU pakai all-in-one pad kayaknya sudah bagus ya. Saya juga masih bingung kenapa dilabeli untuk level finishingnya ditulis level 3. Untuk Benzerna 400 hasilnya kebalik ya dibandingkan dengan Cut Pro dari Ikame. Kalau di Benzerna 400 hologram hampir gak ada, tapi scratch-nya lebih banyak dibandingkan dengan Cut Pro. Emang udah pasti ya ciri khas karakter kompon yang rada oily ini, Benzerna 400 bisa lebih kepake buat satu step polish, ditambah bisa main panjang bin lama dengan breakdown santai. Sudah pasti bakalan lebih baik finishingnya. Walaupun memang pas pakai all-in-one pad ini akan kelihatan jelas ya, lebih kelihatan untuk baret-baret mediumnya bekas scratch sanding. Ya dikarenakan karena keterbatasan cutting di padnya juga. Soalnya ketika dipaksa di 4000 rpm pun tidak banyak membantu, karena cuma sedikit aja menghapus scratch bekas sanding. Tapi untuk finishingnya kurang lebih mirip-mirip lah. Jadi kembali mending dipakai di speed medium aja di dual action biar nggak mudah merusak pad polish teman-teman. Terus untuk perfect polish entah kenapa hasilnya nggak terlalu baik ya pas pakai all in one pad. Untuk scratch masih cukup banyak, dengan finishing terbilang kurang begitu baik ya, karena emang kurang cut dari kompon ditambah penggunaan pad medium plus masih tipe kompon DAT lawas. Jadi ya sudah pasti bakalan keteteran ya kalau disuruh motong sekaligus buat halusin. Si Ippo Perfect Polish ini di style penggunaan saya kayak rada kurang kompatibel ya pakai busa-busa polish modern. Ya emang kurang cocok ya kalau dijadikan satu step polishing. Sekalipun dipaksakan misalnya di soft sticky pen bakalan hazing parah ini kompon. Untuk tes terakhir kita akan uji kompon ini apakah bisa bonding bagus ya dengan hard ceramic. Kebanyakan kompon-kompon ekonomis emang gak terlalu baik ya. Kompon mahal bisa lebih baik kemampuan bondingnya. Kali ini untuk menghindari pertanyaan netizen, oh kan itu karena coatingnya jelek, tidak stabil. Jadi kali ini saya pakai top coatnya Geon Skinnya saja tanpa pakai base coatnya Geon Moh biar nggak terlalu durable juga ya. Jadi saya nyucinya nggak terlalu kepanjangan. Kalau soal kestabilan performa Geon Skin sih harusnya nggak usah diragukan lagi. Plus curing time-nya dirasa cukup cepat ya tanpa harus pakai UV light juga. Terus biar tidak terlalu lama berapa kali cucinya dan biar kelihatan rada signifikan penurunan kinerja hard ceramic setelah kita kompon gak pakai IPA wipe down tapi pakai lap baru bersih fresh, diusahakan di buffing sebagus mungkin biar tidak ada kontaminasi kimia. Saya batasi cuma 143 kali karena badan udah remuk banget nih, terlalu lama plus melelahkan gini-ginian sih. Sebab cuci ginian tuh start dari jam 8 sampai jam 4 nonstop, paling maksimal cuma dapat 40 kalian cuci. Di video ini saya nggak akan bahas mengenai durability secara panjang lebar, tapi akan singkat aja. Soalnya ini video mengenai kompon ya, bukan LSP. Dimana untuk hasilnya Cut Pro dari Ikame untuk hasil bondingnya ternyata buat sebuah cutting kompon ini termasuk baik ya segini sih. Setelah 143 kali cuci di panel Ikame Cut Pro dirasa mulai rada berantakan ya di Geon Skin ini, tapi segini sih masih termasuk kuat ya, cuma sedikit penurunan kinerja aja. Sedangkan untuk hasil Benzerna 400 jangan tanya ya, kemampuan bondingnya termasuk sangat baik. Sebab di sini cuma diseka aja ya tanpa kena eraser maupun IPA wipe down sama sekali. Dulu banyak yang menyaksikan sifat oily-nya di sini bakalan ganggu bonding, tapi ternyata kalau dilap secara benar, kemampuan bonding Benzerna 400 improve formula termasuk baik. Efek daun talas dari Geon Skin terlihat masih cukup segar ya teman-teman. Ya terbantu juga karena ini kompon tidak terlalu agresif juga sih kalau dibandingkan dengan Cut Pro dari Ikame, jadi selisih kinerjanya masih terbilang wajar ya.
Untuk hasil bonding hard ceramic IPO Perfect Polish hasilnya termasuk ketinggalan ya. Kalau misalkan kita langsung pasang hard ceramic tanpa pakai eraser, cairan prep ataupun IPA wipe down, sebab kinerjanya terpantau cukup jauh ya dibandingkan rekan-rekannya di sini. Tapi mau berharap apa sih ke kompon yang ekonomis? Harusnya wajib kita maklumi juga ya teman-teman. Ya ada harga ada rupa, tapi segini sih lumayan cukupan lah. Soalnya ada yang lebih jelek lagi kemampuan bondingnya. Oke, kayaknya sudah terlalu kepanjangan. Gak mungkin juga saya publish data hampir 300 GB, pengerjaan non-stop belasan hari, dirangkum biar dapat di bawah 20 menit. Tapi kesimpulan singkat sih, si IK Mekat Pro sangat mudah digunakan, sangat cocok buat pemula, gak harus trial banyak-banyak dulu, biar dapetin kinerja maksimal. Dan karena punya flying time cukup pendek, jadi breakdownnya cepet ya. Ya walaupun working areanya jadi nggak bisa terlalu besar. Tipe-tipe kompon ginian kayaknya banyak yang suka ya, termasuk kru detailing saya sendiri. Lebih banyak yang seneng tipe seperti Katro ini, walaupun ya jatuhnya jadi bolak-balik ya untuk ngambil kompon. Untuk temperatur termasuk adem ya, jadi tidak akan bermasalah di shop sticky pen. Untuk Penzerna 400 versi update formula ini walaupun punya flying time panjang, tapi jadi sudah tidak terlalu tricky ya dibandingkan versi lamanya. Semakin mudah, walaupun tetap kita mesti banyak trial dan error dulu dari working area, RPM sampai tekanannya. Memang kadang ribet di shop sticky pen, tapi kalau pakai wall dan menggunakan mesin dual action sih harusnya nggak ada masalah. Punya kemampuan cut mendekati cutting kompon, tapi dapat finishing termasuk medium kompon, jadi masih bisa dipakai one step polishing. Apalagi digunakan kepada cat repaint ataupun di hard pen. Untuk IPO Perfect Polish kayaknya sudah mulai ketinggalan ya. Di luar sana udah banyak, walaupun kompon tipe DAT, tapi sudah tidak terlalu debuan lagi. Ya wajar aja sih, emang sudah berumur ini kompon. Toh di line up IPO-nya sendiri pun pilihannya banyak. Jadi kenapa mesti ribet-ribet masih pakai kompon yang sudah berumur ini? Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya teman-teman. Hasil data video di sini didapat berdasarkan data di lapangan menurut style polishing saya. Jadi mungkin bisa aja berbeda tergantung tipe cat ataupun penggunaan teman-teman. Maafkan bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Terima kasih.